Saya Letkol Laut Pelaut Topan Agung Yuwono. Jabatan saat ini adalah Komandan KRI Alugoro 405, Satuan Kapal Selam Koarmada 2 yang bermarkas di Surabaya. Dalam menjalankan tugas pengabdian kita kepada KRI Alugoro, Satuan Kapal Selam, TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Jadi KRI Alugoro 405 ini adalah kapal ketiga dari kapal selam kelas Nagapasa yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini adalah kapal selam diesel elektrik yang dibangun oleh galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea Selatan. Namun khusus untuk KRI Alugoro ini dibangun bersama-sama dengan galangan kapal Indonesia yaitu PT PAL di Surabaya. Untuk spesifikasinya, kapal ini memiliki panjang kurang lebih 65 meter dengan lebar kurang lebih 6 meter. Kalau senjata kita dilengkapi dengan torpedo 533 mm, torpedo kelas berat namanya, atau heavyweight torpedo. Dan sekarang kita sudah dilengkapi dengan torpedo Black Shark buatan Italia. KRI Alugoro 405 memiliki 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Operasi, yang kedua Departemen Senjata dan Elektronika, dan yang ketiga adalah Departemen Permesinan, di mana tugas utama KRI Alugoro adalah melaksanakan pengumpulan data intelijen dan pengumpulan data-data lainnya terhadap kapal-kapal musuh atau kapal-kapal yang dianggap membahayakan, kemudian terhadap aset-aset laut lainnya, dan terhadap daerah-daerah yang tidak mampu dijangkau oleh kapal-kapal lain secara silent. KRI Alugoro 405 memiliki tugas-tugas pokok dan tugas tambahan, di mana tugas pokok adalah melaksanakan pertempuran anti kapal permukaan dan pertempuran anti kapal selam. Dan tugas tambahan diantaranya adalah melaksanakan penyebaran ranjau terbatas, kemudian melaksanakan debarkasi perenang tempur melalui peluncur torpedo, dan melaksanakan pengintaian terhadap pihak-pihak yang dapat membahayakan keutuhan wilayah NKRI. Untuk tugas pokok saya sebagai juru saltem yaitu mengawaki CMS itu sendiri, yaitu Combat Management System, yakni diantaranya kita membantu navigasi kalau kita pelayaran. Untuk CMS sendiri saya sebagai asistensi, yang nembaknya adalah Kadep Ops atau Kepala Departemen Operasi. Selain itu saya juga mengawaki TBI, Torpedo Board Interface, untuk penembakan torpedo darurat. Jadi selain operasi, kita juga melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan pada saat berlayar itu diatur dalam perintah harian sifat tetap atau jadwal harian, di mana itu menyangkut semua kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Seperti kapal permukaan pada umumnya, kita juga dibagi dalam divisi jaga. Jadi kita dibagi dalam 3 divisi jaga laut yang menjaga mulai pagi hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kemudian siang hari itu jam 12 siang sampai jam 16 sore, kemudian 16 sampai dengan 20.00 petang hari, 20 sampai 24.00 malam hari, kemudian 24.00 sampai 4 pagi itu dini hari. Demikian seterusnya sampai ketemu lagi. Jadi selain operasi, kita juga melaksanakan kegiatan sehari-hari di masyarakat. Kalau kegiatan yang lain sehari-hari seperti kalau yang sedang jaga ya berjaga, kalau yang tidak jaga ya bisa beristirahat atau mungkin menghabiskan waktu untuk sekedar refreshing atau menghilangkan kebosanan atau kepenatan Mas. Jadi memang karena kekhususannya kapal selam ini didesain, yang pertama ada beberapa hal yang membedakan dengan kapal atas saya. Yang pertama adalah kita berada di lingkungannya ini lingkungan tertutup. Kemudian di sini penuh dengan peralatan-peralatan, baik peralatan elektronik maupun peralatan yang bersifat mekanik.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya di bawah kita ini adalah baterai. Jadi salah satu yang membedakan dengan kapal atas air adalah pada saat kita berlayar kemudian menyelam, kita itu tidak diperbolehkan, seluruh ABK tidak diperbolehkan untuk merokok. Jadi itu yang mungkin satu hal yang berbeda. Rata-rata orang yang berdinas di kapal selam ini harus tahan untuk tidak merokok dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua ini perbedaannya adalah dari space atau ruangan-ruangan yang ada di kapal selam ini sendiri. Space yang kita bisa pergunakan untuk kita beraktivitas di sini ini sangat terbatas. Jadi kebanyakan space ini sudah diambil atau didesain untuk peralatan, sehingga bisa lihat sendiri pada saat kita berjalan berpapasan pun kita harus memiringkan badan. Jadi yang membedakan dengan kapal atas air ini, ya hidup di kapal selam benar-benar hidup dalam lingkungan yang serba terbatas. Tapi bagi kami yang sudah menjadi pengawak di sini, keterbatasan ini tidak menjadikan satu hal yang menyusahkan, tapi justru memberikan tantangan tersendiri bagi kami. Pada saat kita beroperasi pada saat bulan Ramadan ini, ya inilah satu kapal, inilah keluarga kita. Untuk itu Ramadan ini kami menyiapkan alat-alat ibadah kalau mendengar adzan dari kapal ini. Jadi kegiatan-kegiatan khusus biasanya kita sholat berjamaah, Mas. Itu kita laksanakan sebelum maupun pada saat bulan Ramadan. Sholat berjamaah ini di lorong. Jadi kalau di kapal-kapal atas air yang spesial lebar, biasanya yang diluruskan adalah softnya, yang ini yang diluruskan adalah banjarnya, karena tidak banyak, jadi saya sebutkan tidak banyak space yang tersisa di kapal selam. Untuk sholat taraweh biasanya karena kita tempatnya terbatas, untuk sholat taraweh karena durasinya mungkin lebih lama, kita serahkan kepada personel masing-masing. Di bulan suci Ramadan ini kami operasi, saya sebagai umat Nasrani sendiri di kapal ini, saya sangat bersyukur karena mempunyai atasan senior serta rekan-rekan KRI Alugoro, karena di sini saya merasakan bahwa tidak ada membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Semua dianggap sama, semua dianggap saudara. Kalau kegiatan-kegiatan lain biasanya ada yang membangunkan pada saat sahur, itu ada di jaga yang membangunkan teman-teman yang lain. Kemudian pada saat buka puasa ya kita berbuka bersama-sama. Kalau menunggu berbuka puasa di sini yang jelas sinyal kan nggak bisa masuk ya Mas ya. Jadi biasanya kita sebelum layar kita biasa download film, banyak film. Jadi banyak juga yang suka hobi nonton film. Kemudian ada juga personel yang suka mengaji juga di tempatnya tidur masing-masing atau di long room Bintara itu dia mengaji individual. Kemudian ada juga yang hobi main gamenya mungkin permainan-permainan seperti catur. Kemudian ada main kartu, dia sekedar mengisi waktu menunggu saat berbuka puasa. Yang jelas nggak bisa ngabuburit atau beraktivitas banyak karena itu tadi ruangannya terbatas. Kalau kultum biasanya pada saat bulan Ramadan kita ada sekedar sebelum buka puasa, kemudian menunggu buka bersama itu kita adakan kultum sambil ya pendek lah, sekitar kultum kan mungkin nggak terlalu lama, sekitar 7-10 menit. Setelah itu pada saat waktu maghrib tiba kita berbuka bersama-sama, dilanjutkan sholat, baru setelah itu makan malam. Untuk aktivitas juru masak KRI Alugoro itu mempersiapkan untuk buka puasa. Kita sudah mulai masak pukul 2, pukul 14.00. Pada saat selesai jam 17.00 itu kita sudah mempersiapkan untuk menu makan. Kita memberitahukan untuk waktu buka puasa. Untuk masak sahur kita sudah mulai jam 12. Jam 12 selesai pukul 3:30, setengah 4 pagi. Kita siapkan untuk sahur jam 4. Untuk menu yang jadi favorit itu adalah
biasanya sih rawon, orang-orang pada senang rawon, menu favorit rawon atau enggak sama bebek goreng. Untuk perbedaan tidak signifikan, mungkin ada tambahan-tambahan untuk bulan puasa. Jadi seperti kayak ada kolak, ada berbagai macam es kita buat dan lain-lain. Jadi untuk perbedaan mungkin tidak terlalu. Ada penambahan iya. Ada tantangan tersendiri ya dinas pada saat bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kan yang paling berkesan pasti pada saat kita berkumpul dengan keluarga, dengan istri kita, anak-anak kita, atau maupun dengan saudara-saudara yang lainnya. Namun di sisi lain kami menyadari bahwa ini adalah tugas negara yang harus kita laksanakan, dan tugas negara itu kita sudah paham bahwa ini tidak mengenal waktu, kapanpun kita harus siap ditugaskan kapan saja, termasuk pada saat bulan Ramadan ini. Jadi yang bisa saya laksanakan sebagai komandan adalah saya berusaha menciptakan suasana Ramadan yang penuh kekeluargaan, penuh kebersamaan di rumah itu di dalam kapal. Jadi saya menganggap ya inilah keluarga saya, kayak KRI Alugoro seluruh krunya pada saat berlayar ini, ya mereka lah keluarga saya. Karena memang di kapal selam memang selain tempatnya sempit, kita itu saling bergantung satu sama lain. Jadi semua orang memiliki peran yang sama pentingnya, sehingga kebersamaannya lebih besar dan keselamatannya juga saling bergantung. Sehingga ya itu tadi suasananya Ramadan kita bawa ke kapal, sehingga nggak terlalu sedih kalau kita harus jauh dari keluarga. Harapan saya, jadi kami di Satuan Kapal Selam ini adalah bagian dari TNI Angkatan Laut, kekuatan yang sangat strategis dan dapat dioperasikan baik pada masa damai maupun masa perang. Harapannya dari TNI Angkatan Laut juga bisa mengoptimalkan operasi kapal selam ini secara maksimal, sehingga pada saat nanti dibutuhkan kami itu sudah siap. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kesejahteraan kami selaku prajurit kapal selam dengan resiko bekerja yang lebih, kami tidak bisa bilang lebih berat, tapi memang resikonya lebih besar karena berada di bawah. Harapannya semoga ini bisa jadi perhatian pimpinan, sehingga kesejahteraan bagi prajurit-prajurit yang berdinas dengan resiko yang lebih tinggi ini bisa lebih diperhatikan.